Haleluya, puji Tuhan, kita jumpa lagi dalam program acara Inspirasi Hidup bersama saya Pendeta Luntungan. Hari ini saya rindu memberkati kita semua dengan firman Tuhan. Nah, untuk itu kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, terima kasih banyak buat hari ini, memberikan waktu lagi buat kami dalam program acara Inspirasi Hidup. Dan hari ini firman-Mu diberitakan dimanapun kita ada, urapi hamba-Mu, urapi kami semua. Berikan kami juga dan firman Tuhan kami dengar dapat kami aplikasikan dalam kehidupan kami yang nyata untuk kemuliaan buat nama Tuhan. Kami dengar firman Allah dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Sahabat Inspirasi Hidup dimanapun Anda berada, tentunya dalam pemberitaan firman Tuhan hari ini kita akan lanjut dengan pada part pertama saya bicara potensi firman, di mana dalam Alkitab kita akan mempelajari tentunya dari 2 Timotius 3 ayat yang ke-16, kita baca bersama-sama. Mengajar untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Nah, puji Tuhan. Pada part pertama atau bagian pertama saya bicara firman Tuhan bermanfaat untuk menyatakan kesalahan. Dan pada part 2 ini saya akan bicara pada poin yang ketiga dan keempat, firman Tuhan ini bermanfaat untuk memperbaiki kelakuan, dan firman Tuhan ini juga. Nah, kalau kita memahami tentunya firman Tuhan dari Kejadian sampai Wahyu yang kita pelajari isinya adalah kebenaran, inilah yang senantiasa kita baca setiap saat, yang kita selidiki setiap saat, dan kehidupan kita tentunya dari soal keimanan kita, dari soal kerohanian kita, pijakan yang kuat adalah firman Allah. Tentunya firman Allah yang kita pahami dari Kejadian sampai Wahyu, itu yang kita pelajari hari lepas hari, kita pelajari, dan firman Allah inilah yang memberikan penjelasan kepada kita, dan firman Allah menjadi cermin dalam hidup kita. Firman Allah menjadi patokan dalam hidup kita. Firman Allah menjadi pelita bagi kita dan suluh bagi jalan hidup kita. Dari firman Allah kita boleh mengerti dan memahami apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan, dan koreksi-koreksi dari firman Allah itu tentunya datang kepada kita. Instruksi firman datang kepada kita setiap saat. Firman Allah mengingat kita mengelola hidup ini, standarisasinya seperti apa kita mengatur hidup ini, tentu sebagai pijakan orang percaya kita mengatur hidup kita, etik kita, moral kita, perbuatan kita seperti apa yang dimau oleh Tuhan lewat kebenaran firman Tuhan. Nah, tak lepas dari kehidupan kita tentunya hari demi hari kita lewati, kita lalui, bahkan minggu berganti minggu, bahkan juga bulan berganti bulan, tahun berganti tahun. Nah, bagaimana kita mengatur hidup kita, memanage hidup kita? Mulanya tentu ada banyak hal yang perlu kita perbaiki dalam hidup kita, ada banyak hal yang perlu kita atur dalam hidup kita. Sebab terkadang kita orang percaya membuat hidup ini di hadapan Tuhan bukan semakin baik, tapi terkadang membuat hidup ini di hadapan Tuhan semakin menyakiti hati Tuhan. Nah, saya bukan katakan bahwa Anda ini orang yang suka menyakiti hati Tuhan, tapi paling tidak kalau kita orang percaya tentunya kita perlu koreksi. Ya, perlu kita dibenahi dengan kebenaran firman Tuhan. Sebab dengan potensi firman pada part yang kedua ini, di poin yang ketiga saya mau katakan kepada kita, firman Tuhan bermanfaat untuk memperbaiki kelakuan kita. Nah, kalau bicara soal kelakuan tentunya Anda belajar sudah mengerti definisi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, kalau kita bicara kelakuan berarti itu menyangkut perbuatan kita, atau tingkah laku kita, atau perihal, atau keadaan kita. Nah, kalau kita belajar ini dia menggunakan kata epanori atau aprotrosis dari kata anartoo, artinya memperbaiki atau meluruskan. Jadi kelakuan yang salah, kelakuan yang tidak benar, perbuatan yang tidak benar, tingkah laku yang tidak benar, perihal yang tidak benar harus diluruskan. Kelakuan kita harus diluruskan. Nah, kalau moral kita tidak benar, etik kita nggak benar, perbuatan kita tidak benar, itu diluruskan. Bukan sedikit kita orang percaya mengatur hidup ini selalu mengalami penyimpangan dari kebenaran firman. Karena kita mungkin mengelola hidup kita dengan cara kita.
dengan kemampuan kita, dengan latar belakang pendidikan kita, sosial, ekonomi, budaya yang kita miliki. Tapi ingat baik-baik, sejak awal kita percaya Tuhan, kita menjadi orang Kristen, kita membawa hidup ini setuju dengan firman Tuhan, kita membawa hidup kita selaras dengan kebenaran. Nah, kalau firman Tuhan masih datang kepada kita hari ini, berarti sebuah koreksi dalam hidup kita, di mana pada poin yang ketiga dari 2 Timotius 3 ayat 16 ini, ingat baik-baik, dikatakan firman Tuhan bermanfaat untuk memperbaiki kelakuan yang tidak benar. Saudara, ada berapa banyak kali kelakuan kita tidak benar, perangai kita, tingkah kita tidak pernah benar di hadapan Tuhan. Atau banyak kali ini kesalahan yang kita buat. Kita menganggap hidup kita mungkin benar, kita menganggap hidup kita mungkin lebih baik dari orang lain. Ingat baik-baik, saya mau katakan kepada kita, hanya Tuhan yang mengetahui cara hidup kita, di mana engkau berada. Waktu engkau di rumah, cara hidupmu seperti apa? Waktu engkau keluar rumah, cara hidupmu seperti apa? Di tempat pekerjaan, cara hidupmu seperti apa? Saya mau katakan kepada kita, firman Tuhan yang meneropong hidup kita, firman Tuhan yang menjadi cermin dalam hidup kita, dalam hidup saya dan hidup saudara. Saya mau katakan kepada kita hari ini, firman Tuhan mengajarkan kepada kita satu kebenaran yang benar-benar kita perlu pegang. Jadi firman Tuhan bermanfaat. Kata bermanfaat saya bilang pada part pertama dari kata ini menggunakan kata profitable, menguntungkan. Jadi firman Tuhan itu bermanfaat atau menguntungkan untuk apa? Memperbaiki kelakuan kita. Nah, kalau kelakuan kita nggak benar, harus diperbaiki. Bukan sedikit kita jadi orang percaya yang kelakuan nggak tidak benar di hadapan Tuhan, ya, perbuatan tidak benar di hadapan Tuhan. Ada banyak contoh yang kita bisa lihat menyangkut kelakuan kita, perbuatan kita, orang percaya. Bukan sedikit di media cetak, di media sosial, notabene dia ada orang percaya, dia orang yang punya keyakinan, dia percaya kepada Tuhan, dia percaya kepada Kristus, tapi hidupnya mengalami penyimpangan, distorsi dari keyakinannya. Dengan apa? Melihat perbuatan hidupnya, perilakunya, tingkah lakunya, perbuatannya yang tidak benar. Ada banyak kejadian yang kita lihat. Contoh, ada umat percaya, umat Kristiani memperkosa anak di bawah umur. Itu bukan sedikit. Ada banyak orang percaya yang gaya seperti ini. Banyak orang-orang yang berada di penjara, menjadi tahanan, menjadi napi. Justru mereka notabene adalah orang percaya, umat Kristiani. Tapi melakukan apa? Melakukan seks bebas, tidur dengan istri orang lain, tidur dengan suami orang lain. Nah, ini kelakuan yang tidak benar. Nah, kalau Anda dan saya cara hidup seperti ini, mau jadi apa keyakinan kita? Mau jadi apa kita orang percaya? Mampukah kita menyebut diri umat Kristiani, orang percaya, anak Tuhan, menjadi sesuatu yang terbuka, sementara cara hidup kita tidak benar, gaya hidup kita tidak benar, perbuatan kita tidak benar, perilaku kita tidak benar. Bukan sedikit, saudara, di luar sana yang menyebut diri orang percaya, tapi tingkah lakunya, perbuatannya tidak benar. Nah, ini yang kita hadapi, yang kita lihat di sekitar kita. Bukan sedikit kesaksian-kesaksian yang kita bisa dapat, kita bisa simak lewat media cetak, media sosial, orang-orang yang melakukan penyimpangan moral, penyimpangan etika, penyimpangan perbuatan yang tidak berkenan. Tentunya ini saya mau katakan sangat keliru kita jadi orang percaya kalau kita membiarkan hal seperti ini terjadi dalam kehidupan orang percaya. Nah, makanya kita terus diperbaiki oleh Tuhan kelakuan kita. Kelakuan kita ini yang tidak benar harus diperbaiki. Kalau Anda masih berjudi, itu kelakuan yang tidak benar, perbuatan tidak benar. Kalau Anda masih main gila, main hugal, itu perbuatan tidak benar, itu dansi, disko tengah malam, tinggalkan istri, tinggalkan keluarga, itu perbuatan yang tidak benar. Nah, makanya perbuatan-perbuatan yang tidak benar, kata Alkitab, ingat baik-baik, potensi firman memperbaiki kelakuan kita yang tidak benar, memperbaiki cara hidup kita yang tidak benar. Dari kata yang sedang tadi epenore, atau dari kata anartoo, meluruskan. Jadi semua yang tidak benar diluruskan, semua yang bengkok-bengkok diluruskan, etika tidak benar diluruskan, perbuatan kita tidak benar diluruskan, moral kita tidak benar diluruskan. Demi apa? Demi kepentingan surga, demi kepentingan Tuhan, demi kemauan Tuhan dalam hidup kita, supaya menjadikan hidup kita ini orang yang dapat diharapkan oleh Tuhan, yang dapat dibanggakan oleh Tuhan. Tuhan menciptakan kita, menempatkan kita di dunia ini punya rencana,
Kita bukan sekadar hidup menikmati berkat pakai makan minum, tapi Tuhan merindukan supaya benar-benar kita orang percaya menjadi contoh, kita menjadi berkat bagi banyak orang, menjadi teladan bagi banyak orang. Dan Tuhan punya tujuan dalam hidup. Kalau Anda punya tujuan dalam hidup ini, Tuhan punya tujuan yang lebih spesial buat hidup kita. Tuhan merindukan supaya hidup kita ini berguna bagi kemuliaan buat namanya, supaya hidup kita ini boleh bermanfaat bagi banyak orang. Kita menjadi alat mujizat di tangan Tuhan, sarana, metode dari Allah untuk menyampaikan kerinduan Tuhan, menyampaikan isi hati Tuhan. Makanya benar sekali pada part 2 poin yang ketiga ini, firman Tuhan bermanfaat memperbaiki kelakuan kita. Pastikan kelakuan kita beres, pastikan kelakuan kita benar. Yang kedua, dari bagian ini, pada part 2 ini, pada bagian ini yang kita pelajari, ingat baik-baik sahabat dimanapun Anda berada, firman Tuhan itu bermanfaat untuk apa? Firman Tuhan bermanfaat untuk mendidik orang dalam kebenaran. Jadi firman dalam kebenaran. Jadi pada part 2 bagian yang keempat ini, atau poin yang keempat ini, ingat baik-baik, firman Tuhan bermanfaat mendidik orang dalam kebenaran. Mendidik orang dalam kebenaran. Puji Tuhan. Jadi kita perlu dididik. Nah, kalau kita bicara soal pendidikan, edukasi, berarti kita punya seorang teacher. Kita adalah murid, dan Bapa di surga itu adalah guru kita yang besar. Yesus guru kita yang agung. Roh Kudus adalah guru kita yang mengingatkan kita terus dan mendidik kita. Jadi manfaat firman, potensi firman dari part 2 bagian yang keempat ini untuk mendidik orang dalam kebenaran. Nah, kata Yunani menggunakan kata didik itu padeia, ya, kata padeia dari kata pais, berarti itu disebut dengan anak didik. Nah, dari kata ini kalau kita lihat dari kata mendidik orang dalam kebenaran itu menggunakan padeia dari kata pais, anak didik. Ya, ingat baik-baik, pais en dikayosune, mendidik orang dalam kebenaran. Nah, ini luar biasa. Nah, apa yang perlu dididik dalam hidup kita? Ingat baik-baik, tentu gaya hidup kita, cara hidup kita perlu dididik. Nah, kalau bicara soal firman Tuhan bermantu mendidik, berarti memelihara. Firman Tuhan memelihara hidup kita. Firman Tuhan memberi latihan dalam hidup kita. Bahkan firman Tuhan menjadikan kebenaran. Ingat baik-baik, supaya apa? Firman Tuhan mendidik kita dalam kebenaran, kita terpelihara dan benar-benar kehidupan kita terus dilatih, ya. Dilatih seperti apa? Dilatih supaya kita menjadi murid yang cerdas, menjadi anak Tuhan yang cerdas, menjadi gereja yang cerdas, menjadi hamba Tuhan yang cerdas, menjadi jemaat yang cerdas, menjadi umat Kristen yang cerdas, perilaku yang cerdas. Nah, ini kalau kita dididik dalam kebenaran berarti kita dimuridkan. Kalau kita dimuridkan, maka seorang murid harus tahu bagaimana bicara soal edukasi, bagaimana soal pendidikan. Nah, kata murid di dalam kata Inggris menggunakan kata student atau disciple. Ingat baik-baik, pelajar, disciple. Disciple itu, ingat baik-baik, kalau begitu kita dijabarkan kata disiplin, perlu kita pahami. Disciple, murid Tuhan harus disiplin. Nah, sebagai orang percaya kita harus disiplin dengan kebenaran firman Tuhan. Kenapa demikian? Sebab firman Tuhan, saya mau katakan kepada kita hari ini pada part 2 di poin yang keempat, bermanfaat untuk mendidik orang dalam kebenaran. Sudahkah Anda hidup dalam kebenaran? Sudahkah Anda dididik untuk hidup dalam kebenaran atau tidak? Ingat baik-baik, kata kebenaran menggunakan kata dikayosune. Kalau kita pelajari baik-baik, ini menyangkut ajaran firman. Jadi kita dididik dalam ajaran firman. Pola hidup kita, cara hidup kita dihentar oleh firman Allah menurut cara firman Allah sendiri, supaya kita hidup menurut cara Tuhan. Kita hidup menurut cara Alkitab. Kita hidup menurut cara potensi Alkitab, bukan menurut cara dunia, bukan menurut apa yang Anda katakan di dunia ini hebat, kuat dan sebagainya. Bukan itu, indah dan sebagainya. Kita dididik menurut cara Tuhan supaya kita yang Tuhan tempatkan di dunia ini bisa berguna, bisa menjadi apa? Bisa menjadi perpanjangan lengan dari Tuhan,
bisa menjadi penyambung lidah Tuhan, lidah Allah. Kita menjadi orang percaya yang bisa dipercaya, menjadi orang percaya yang bisa menikmati kebesaran Tuhan. Tuhan sangat merindukan kita orang percaya yang benar-benar terdidik dalam kebenaran. Nah, kalau terdidik dalam kebenaran, berarti kita menjadi orang percaya yang hidup pada jalan Tuhan. Kita dididik menurut kebenaran, kita orang percaya, saya katakan tadi ini, hidup pada jalan Tuhan, berarti berjalan bersama. Kalau kita memahami hal itu luar biasa, jadilah orang percaya yang terdidik dalam kebenaran. Nah, kebenaran apa? Kebenaran firman yang kita pelajari dari Kejadian sampai Wahyu. Sebab dari masalah keagamaan, religius, seperti apa kita melakukannya, bagaimana kita mengelola semua yang dipercayakan Tuhan kepada kita. Sudahkah kita menjadi orang percaya yang sedang terdidik, hidup dalam kebenaran, atau kebenaran menurut caramu? Ingat baik-baik, waktu Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, kita masih tahu persis. Waktu mereka telanjang, dalam kitab Kejadian pasal 3 yang kita pelajari, waktu mereka telanjang, mereka berada di tengah taman, dan waktu Tuhan bertanya, di mana engkau Adam, di mana engkau Hawa? Mereka menjadi takut, dan mereka mengaku, kami ada di tengah taman, kami telanjang. Nah, waktu mereka telanjang, ingat baik-baik, mereka mencari daun pohon ara untuk mereka menutupi ketelanjangan mereka. Mereka menyematnya dan mereka mengambilnya, dan mereka mau menutupi ketelanjangan mereka. Nah, ini secara tipologi kalau kita pelajari, mereka mengambil daun pohon ara, mereka menggunakan cara mereka sendiri. Ini secara tipologi kita pelajari, mereka menggunakan kebenaran mereka sendiri. Jadi menutupi kesalahan mereka dengan caranya sendiri, dengan gaya hidup sendiri. Saudara, ada berapa banyak kali di antara kita semua orang percaya, waktu kita bersalah, etik kita, moral kita, perbuatan kita menggunakan dalil kita sendiri, kemampuan kita sendiri. Kita menggunakan kebenaran sendiri, membela dengan cara kita. Padahal sudah salah, tapi kita masih membela dengan cara kita, membela dengan argumentasi yang kita miliki, dengan pendidikan yang kita miliki. Meskipun sudah berbuat dosa, sudah berbuat salah, tapi kita menggunakan cara kita sendiri untuk menutupi kesalahan itu. Ini yang disebut dengan daun pohon ara yang digunakan oleh Adam dan Hawa. Ada berapa banyak kali di antara kita, waktu kita bersalah tidak mau dipersalahkan oleh orang lain, tidak pernah terbuka, kita menganggap benar, padahal sudah salah, tidak pernah mengaku dia salah. Saudara terkasih dalam Tuhan, bukan sedikit di antara orang percaya yang modelnya seperti itu. Saya mau katakan, jujur saja, bukan sedikit, ada banyak hal. Dia menjudge orang lain, menuduh orang lain, mengatakan orang yang berdosa, bersalah, tapi dia sendiri berbuat salah, berbuat kejahatan yang sama, dan tidak pernah diketahui mungkin oleh orang lain, tapi hanya Tuhan yang tahu. Nah, hari ini saya mau katakan kepada kita, hari ini di program Inspirasi Hidup bersama saya Pendeta Lundungan, saya mau katakan, pastikan hidup Anda hidup dalam kebenaran, meninggalkan cara hidup yang tidak benar, etik yang nggak benar, moral yang nggak benar, perbuatan yang nggak benar. Kita tinggalkan semuanya. Untuk apa? Supaya firman Tuhan membawa pengertian yang benar dalam hidup kita, membawa pertumbuhan iman dalam hidup kita, sehingga kita punya testimoni untuk kepentingan banyak orang demi membangun kerajaan Allah dalam hidup kita masing-masing. Nah, untuk apa kita miliki semua ini? Dari part pertama saya bicara firman Tuhan bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, dan pada part kedua ini, pada poin ketiga keempat, firman Tuhan bermanfaat apa? Bermanfaat untuk memperbaiki kelakuan. Firman Tuhan mendidik orang dalam kebenaran. Untuk apa? Untuk apa semuanya itu? Pada ayat yang ke-17 dikatakan, dari 2 Timotius 16 ayat 17, perhatikan baik-baik. Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Ternyata ingat baik-baik, firman Tuhan bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, mendidik orang dalam kebenaran. Untuk apa? Untuk supaya kita diperlengkapi untuk perbuatan baik. Ternyata semuanya ini dilakukan oleh Tuhan bagi kita orang percaya, dalam rangka melengkapi kita orang percaya dalam hal perbuatan baik. Nah, kita mau berbuat baik di hadapan Tuhan setiap saat. Sebab untuk itu juga Tuhan menciptakan kita, menempatkan kita di dunia ini, bukan melakukan hal-hal yang jahat, tapi melakukan hal-hal yang baik.
Sebab jangan lupa, salah satu sifat ilahi yang ada pada Kristus, yang turunkan kepada Kristus, turunkan pada gereja adalah menyangkut kebaikannya, perbuatan baik. Nah, kita mesti berbuat baik. Berbuat baik supaya apa? Dapat dilihat oleh orang lain. Nah, kalau Anda pelajari dalam Matius 6 ayat yang Matius 5 ayat yang ke-16, biar terang bercahaya dan diketahui oleh banyak orang. Itu diungkapkan juga dalam Matius 5 ayat 16, biar terang bercahaya, ya, supaya dilihat oleh banyak orang. Nah, perbuatan-perbuatan kita yang baik biar dilihat oleh banyak orang. Bukan berarti kita memperlihatkan kepada mereka, tidak, tapi dilihat oleh banyak orang dalam rangka supaya dari hidup kita terpancar kebaikan-kebaikan yang Tuhan berikan kepada kita. Lengkapi untuk perbuatan-perbuatan yang baik. Artinya, ketika kita belajar firman, mampu bukan bau kematian, tapi bau yang harum. Nah, pastikan hidup Anda mengeluarkan dan katakanlah pada Tuhan hari ini, jika engkau sungguh-sungguh mau percaya pada Tuhan, mau berubah jadi orang yang baik, yang hidupmu, kelakuanmu telah diperbaiki, dan engkau telah dididik oleh ajaran firman Tuhan yang sungguh-sungguh, firman Tuhan itu bermanfaat nantiasa dalam hidup kita dan berguna bagi saya dan saudara hari ini, esok, dan seterusnya bersama Tuhan. Kita boleh bersama-sama berbagi berkat, bagi kemuliaan buat nama Tuhan. Tuhan saja yang ditinggikan, Tuhan saja dimuliakan. Mari kita berdoa. Haleluya. Bapa di surga, terima kasih banyak buat kesempatan ini yang Kau berikan bagi kami untuk boleh kembali dalam program acara Inspirasi Hidup. Ini banyak orang yang diberkati, dan hamba percaya live stream ini boleh menjangkau umat. Hidup kami jadi baik di hadapan Tuhan, terdidik di hadapan Tuhan, memahami kebenaran yang sesungguhnya dapat merubah kehidupan